Halo guys, selamat datang di podcast kita hari ini, tentunya di Weekend in Podcast. Oke, malam ini sih. Hari ini tentunya balik lagi sama kita berempat di episode berapa teman-teman? 3. Episode 3. 3. Pohon. Hah? Tree pohon. Oh, makanya background Pohon. Gak masuk, susah ngomong orang gak waras susah. Ya. Guys, maksudnya gimana? Psikologi bentar ya. Oke, di episode 3 kali ini tentunya ya sabar lah, gue juga lapar ini. Tentunya di episode 3 kali ini tuh kita bakal ada pembahasan yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Di episode pertama kan kita sempat bahas apa ya kita? Enggak, belum. Episode pertama tuh kita bahas Banjir. Ya, betul, sama Kabur aja dulu. betul. Dan episode kedua kita bahas apa? bola. Liga bola. Itu liganya benar, Pasmen Liga. Itulah. Ya, tapi itu mungkin terakhir kali kita bahas soal-soal kayak gitu guys. Karena di rumah gua tukang bakso udah banyak ya. Sama kayak apa tukang Tapi- roti kemarin berjanjian. Ah, baru gua mau bilang tukang bakso itu ninu apa enggak? Ninu. Itu episode pertama ya. Ninu. Di episode 3 kali ini tuh kayaknya kita bakal bahas yang apa ya? Ringan-ringan aja ya guys. Ringan-ringan aja. Kita udah nggak berani ke politik ya. Karena kita sudah banyak masukan. Nah, Masukan betul. dari ada beberapa kawan-kawan. banyak masukan dari Bukan masalah masukan guys. Masalahnya takutnya kita berempat hilang. itu salah satunya. Itu Hilang. salah satunya. Kalau misalkan kita hilang, ya sudah, ya kan. Tidak ada namanya podcast weekendin lagi dan kita mohon maaf undur diri. Oke, di episode 3 kali ini tuh Mas DPR kali ya? Aduh. tolong. Gue udah bilang ringan ini udah beberapa kata tadi editor, ntar tolong ya. Gue bilang ringan berapa kali tuh. Editor mohon di motion capture. Oke, di episode 3 kali ini kita mungkin bahas ada temanya teman-teman. Di episode Apalagi Itu jangan apalagi berani. temanya itu back to childhood. Jadi kembali ke masa lalu, masa kecil Masa kita. lalu gue suka mainnya tembak-tembakan nih gimana? Iya, itu berarti Lu udah berapa? tembak-tembakan apa nih? Berapa orang? Tadi Berapa cewek yang kamu dustakan? bukan Enggak, bukan cewek, Cok. Aduh. Onek. Udah ringan. Masih namanya tembak-tembakan. Tahu kan maksudnya? Gue main tembak-tembakan soalnya cita-cita gue menjadi Udahlah. Itu intinya back to childhood ya, guys. Kembali ke masa kecil. kok gak ada yang komen sih anjing? biar editornya. Gue malas banget di asli gue malas Ini- banget ini- karena ini- ini gue udah bilang ringan beberapa kali ya. Ini kayaknya bukan gue sensor, tapi gue potong. Oke, sebelum itu gue pengen pengen tahu dah dari teman-teman weekender semua, mungkin kalau kalian punya cerita di balik keseruan masa kecil kalian, mungkin kalian bisa kalau tulis di kolom komentar. Karena ya sharing is caring gak sih? Anjay. Sharing is caring. Sharing is caring, dan kita juga pengen tahu apa kalian punya pengalaman-pengalaman di masa kecil kalian yang sekiranya tuh seru atau mungkin sedih atau mungkin out of mind kayak gitu. Kalian boleh sharing di kolom komentar. Yes. Jadi siapa yang mau cerita dulu nih terkait masa kecilnya yang kelam? Dari paling pojok kali sih. Sono dulu lah. Apa Baru kemarin udah ya. Ya udah, Chris dulu. Kata anak orang gimana? Nah, oke, Abi udah punya cerita. Apa dulu betul? Dulu lah. Oke, Chris. Cerita apa? Mungkin pas TK lu pernah kecebur got atau gimana? Gak ada yang tahu kan? Gue juga gak tahu masa kecil lu kayak gimana. Gue kenal lu kan pas kita kuliah. Coba dijelaskan ke teman-teman. Sabar, gue inget dulu. Meanwhile. Oh enggak, ini apa? Gue ceritanya mungkin dari zaman SD SMP kali ya. Karena kalau Iya, misalkan di zaman TK kayaknya gue nggak terlalu banyak ya. Bukan berkesan sih, lebih tepatnya ya privasi guys, tapi ya. Hah? Emang kenapa masa kecil lu kan berprivasi? Blok. Enggak. Ya kan, jadi kayak Ada privasi katanya di masa kecilnya.
Ya kan, jadi apa namanya kalau misalkan mau bicara yang deep ya kan ke channel yang lain, bukan di sini. Kita nggak dalam sama sekali, kita cetek, ya kan? Iya. Berapa meter? Hah? Ya, 1 cm. Semata kaki. semata kaki lah ya. Ya, makanya kita. Ya kan. Kalau misalkan pengalaman paling berkesan gue ya, selama gue masa kecil itu, karena kan dulu kan gue anaknya ya gimana ya? Rebel. Bukan rebel, tapi apa nama? Bere. Gue suka banget main game. Ya kan? Oh, lu gamers banget. Bukan gamers banget. Gamers ganteng idaman. Enggak. Oh, enggak. Enggak, tapi apa namanya kayak apa namanya di sekolah pusing nih ya kan. Udah tau kan gue kan dulu kan Mabok, agak-agak habis itu mabok. kagak Kali anjing, masih SD udah mabok. materi susah ya kan di dulu di SMP Aku. di SMP SD gue ya kan gue anaknya gimana ya, nggak susah fokus ya kan. Tapi sama itu fokus. Sabar dulu. Jadi selesai dulu, Bi. Badum ya kan. Susah fokus ya kan, dan dulu tuh gue sukanya main terus ya kan. Main layangan. Iya, sumpah. Di Jaksel masih ada main layangan. Ya, gak harus Jaksel, bro. Gak harus Jaksel. Soalnya kan lu kan Setiap semua orang anak-anak SD, SMP di Jakarta ini pada main layangan juga. Gue juga main layangan. Meskipun gue gak bisa nerbangin. sama gue juga gak bisa dukung. Iya kan, ya kan. Gue gini terus. Enggak sih, Sama kalau kayak gue tuh kalau diinin apa sih namanya? Apa sih namanya? Di yang ntar orangnya tuh megangin ini. Jadi kita tinggal tarik doang gitu. Itu kan tinggal lu lempar. Susah anjir, susah anjir. Susah. Kalau lu di mana? Di lapangan enggak? Di lapangan. gue di parkiran waktu itu. Kamu kalau mau gampang lu naik motor, layangannya lu Iya, terbang. iya. Iya, Tuh, kalau jadi kamu naik motor gini-gini ya kan. Jatuh. Gimana tadi? Main gamers. Hah? Oke. Dulu kan apa nama gue tuh mainnya tuh gamenya tuh dulu lu pada tahu PB kan? Point Blank? PB tahu. Ya, Point Blank ya kan. Habis itu Los Saga tahu Los Saga? LS tahu. LS, ya. ML. Enggak ada. ML belum ada, Cok. Belum ada, Cok. Nah, yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu, bukan. Ya kan? Dulu gua sama teman-teman gua ya kan sering banget main yang namanya warnet ya. Sering banget main warnet sampai nilai gua jelek sumpah. Gara-gara main warnet. Main warnet sambil dengerinnya lagu siapa? Apa? Dirga. Apa Sevenfold? Iya, dengerin aja gitu. Iya, itu lagu warnet banget, Pak. Lagu warnet banget, ya kan? Lagu warnet banget. Gara-gara dulu kan komputer gua kan dipakai sama bokap ya. Jadi kayak gua nggak bisa main sering-sering gitu kan, dan Oh, ini lu mainnya di rumah? enggak, jadi gua ada di komputer ada rumah, tapi seringnya dipakai bokap. Di komputer ada rumah. Sorry, kebalik. Nah. Di rumah ada komputer ya kan. Klarifikasi. Ya kan, di rumah ada komputer tapi jarang gua pakai karena itu tempat kerja bokap gua. Gitu ya kan. Nah, akhirnya gua main sama teman-teman gua dari SD sampai SMP. Tapi yang ngebuat gua adiktif ya. Iya. Adiktif itu pas zaman-zaman SMP. Ya kan, SMP gue main terus ya kan sama teman-teman, dan pengalaman paling buruknya adalah waktu itu gue disamperin bokap gue. Apa ya? Samperin ke warnet, Cok. Sumpah. Bawa surit ya? Digebuk. Dulu bokap gue tuh Bokap. signature move-nya adalah tendangan. Signature move. Mana Chris? Mana Chris? Ya kan? Jujur aja tuh gue lagi main nih ya kan, tiba-tiba gue ditendang dari kiri, Cok. Jadi kan Dari itu spesifik banget. Udah trauma dia. Udah trauma, berarti makanya masih keinget sampai sekarang ya. Ya kan, jadi kayak di kiri nih, di pintunya tuh di daerah sini ya kan. Persis, gue samping pintu persis ya kan main ya kan. Dan itu warnetnya itu dekat banget dari rumah gue, jujur aja kayak. Minum granita gua? Hah? Enggak, gue gak suka granita, gue suka ale-ale, Cok. Iya, dulu ale-ale itu Iya, zaman. kan, gua suka ale-ale. Masih gopean gak sih? Iya, ale-ale sama makanan bisa kurang. Sekarang udah 1.000, 2.000 lah. 1.000, 2.000. Mahal banget anjing. Iya, masih gitu udah naik. Iya. Kira-kira gitu. Sama makanan misakura lu tau gak? Iya. Misakura itu udah paket lengkap banget sih Paket kayaknya. lengkap, ya Paket kan? lengkap tuh Misakura. Kan lagi main. Murah ya kan, cuman 2,5 kayaknya dulu. Iya, ya? 2,5. 2,5. Ya kan? Gue beli goceng udah 2 bungkus. 2 bungkus ya. Mati kan? Enggak lah, kalau makannya tiap hari ya kayaknya. Ya kan, main. Gue lagi main enak-enak, kayaknya udah berapa menit waktu itu gue bayar billing. Kalau misalkan kalian tahu billing yang masih lumba-lumba tuh, ya kan, billing lumba-lumba. Hah? Ikonik. Ikonik banget ya kan. Yang pokoknya kalau misalkan nih, bang nyalain dulu bang gitu kan. Iya, sama main PB waktu itu. Dan dulu nih perbuatan jelek gue juga dulu ya. Gue sering nyolong duit buat beli cash. Om, lihat om anak lu om.
Anakmu om, apa ya om? Ya, dulu Om Sikris Om. bapak gua udah tahu. Oh iya. Udah tahu ya kan, suka apa nama dulu ngambil duit ya kan buat beli cash. Soalnya kan kalau misalkan PB Berapa sih dulu? 25.000. Gue jarang deh kalau 25.000, 25.000 tuh ya? Iya 50. Soalnya gini, 50. main PB tuh pay to win guys, sama kayak main Iya sih, benar-benar. Mobile Legend. Jujur aja. Apalagi kalau makin banyak skin kan makin ngeri juga kan. Makin ngeri gitu kan. Sampai waktu itu gue relain beli apa akun yang udah pangkatnya udah tinggi. Beli akun orang. Iya, ya kan? seriusan. Angkat. Pangkatnya udah tinggi. Maksudnya Nah, Oh. tolonglah. Ya kan? Pakai terus. Yang gitu. Balik lagi ke apa nama momen dimana gue ditendang bokap gue ya kan. Terus. Pokoknya gue ditendang ya kan. Kursinya pakai kursi ini kayak gini nih. Tapi yang tinggi gitu loh. Oh Iya. Ya kan, kursi warna hijau. Hijau Iya iya. kan? Oh gini lu banyak gini. Kursi warnet lah, kursi warnet. Ya, kursi warnet. Kursi warnet ditendang ya kan. Ditendang pokoknya sebenarnya tendangannya kayak apa waktu itu gua biasa aja sih. Dengan Stephen Chow. Kagak Enggak gua lama kayak gitu ya. tendang. Agak sakit tapi yang lebih sakit tuh kayak malunya soalnya gua Iya sih. Sama- Iya sih. main sama teman-teman gua ya kan. Nah. Lah apa Terus temen-temen ditendang. langsung pada ingat. Begitu. Oh iya pulang yuk, pulang yuk. Langsung pada gitu. Moment of truth. Iya kan langsung pada nengokin ya kan. Langsung pada nengokin. Habis itu kan udah kelar tuh gua diseret balik kan. Pokoknya habis diseret balik gua udahlah gua ditortur sampai rumah. Anjir, torture bahasanya ya. Iya kan? Serem banget tuh. Habis itu gua ini apa namanya nggak dibolehin main selama 3 bulan apa? Justru 3 bulan Discord. Dia istilahnya Discord selalu Ya ya. Discord pokoknya nggak boleh main. Habis itu gua kerjaan cuman Belajar. les ya kan, belajar les sama Les? iya, gua les. Parah. Masa dibilang gak pintar. tapi emang terus gak sih? Hah? Emang terus gak? Bukan, gua les. Waktu Oh. itu les piano anjing. Oh, les Oh, musik, les oh. musik, Les musik. Mau jadi organis gereja. Kagak les. Oh enggak. Tapi apa les piano sama waktu itu gua les juga karate waktu itu gua. Wih. Ya kan? Jadi gua apa Terakhir namanya? berarti di Sabu kosis. Sabuk hijau. Sabuk Hijau. Sabuk hijau ya kan. Habis itu gua fokus sama les piano gua ya kan. Sama les piano. Habis itu setelah semuanya Tapi apa yang lu dapat dari lu les piano itu? Lu jadi apa gitu? Organis. Jadi iya maksudnya ya siapa tuh lu ngisi jadi organis gereja. Enggak, gua nggak pernah. Itu Jadi apa namanya? berarti Waktu emang itu les aja gitu ya, iseng-iseng aja. les aja dan waktu itu sebenarnya gara-gara apa? Bukan gara-gara sih lebih tepatnya waktu itu disuruh sama nyokap gua sih. Suruh sama nyokap, suruh les ya kan daripada di rumah terus ya kan. Jadi gue suruh les waktu itu ya kan. Suruh les. Ya manfaatnya banyak sih guys supaya apa namanya? Ngebantu apa namanya? Reaksi sih. Biar fokus. Iya, biar fokus salah satunya. Iya, orang-orang yang main piano tuh rata-rata ya. Iya biar fokus karena kan waktu itu dulu gua ada problem fokus, gua susah fokus orangnya anaknya ya kan jadi ya kayak gitu sih salah satu cerita gua ya kan yang agak-agak memalukan guys ditendang di warnet. Tapi lu pas main warnet tuh seringan paket malam apa pas banget baru balik sekolah lu main malam? Gini gua nggak berani paket malam. Ya, karena lebih parah lagi. Mungkin udah bukan tendangan kayaknya. Iya. Pukulin, udah bawa balok kayaknya bokap lo nih. Ya udah bawa balok. Kan lu tau sendiri kan kalau orang-orang timur, Iya, orang tua timur sudah marah, Iya. Batang udah gigit Iya. lidah itu. Nah, ya kebetulan bokap gua orang timur jadi Nah, iya. Sama gue juga orang timur. apa namanya? Gua nggak pernah main paket malam, gua mainnya habis pulang sekolah terus. Ya kan, habis pulang sekolah gua main. Ya begitu guys. Aturannya kan sebenarnya gue dibolehin dulu main warnet, tapi cuman Sabtu Minggu, ya kan? Tapi ya gara-gara gue keranjingan, ya kan? Keranjingan tuh kayak bahasa Jawanya, bukan atau bahasa apa? Ini bahasa baru lagi deh Chris ya. Tolong cari dah. Artinya apa gue nggak tahu. Itu apa? Adiktif, maksudnya kayak main terus gitu, nggak inget waktu, ya kan? Jadi ya kecanduan, ya kan? Habis itu ya akhirnya itu gue ditendang di warnet. Ditendang di warnet. Tapi coba pas habis dari kejadian itu gue udah jarang lagi kayak nyuri duit buat beli skin, buat beli cash ya, buat beli cash. Habis itu gue udah jarang main warnet dan waktu itu bokap gue juga ngasih gue komputer di rumah. Akhirnya. Akhirnya gue sama adek gue waktu itu sering main komputer ya kan, seringnya di rumah gitu. Sebenarnya sih bokap gue ini nggak ngelarang, tapi lebih tepatnya dia nggak suka kalau misalkan gua pulang gitu, nggak usah main kemana-mana dulu kan, orang tua khawatir. Waktu lah. Iya. Tahu diri lah.
khawatir sih lebih tepat orang tua gue tuh. Nah, jadi kayak meskipun tahu waktu nih ya kan, tapi khawatir orang tua gue. Ya, makanya Gitu. jalan satu-satunya ya daripada anaknya main ke warnet, Iya. mending langsung dibeliin komputer aja main Jadi di rumah beli gitu. komputer. Kalau misalkan kalian tahu gamenya Counter Strike 1.6 habis itu Buat tahu tuh. Age of Empire 2 ya kan. Counter Strike yang kalau misalkan lu ketembak duluan langsung chat kode apa ya? Aduh gue lupa. Ada ada cheat, kodenya ada langsung cheat, tiba-tiba ada mati cheat. semua tuh. Iya. Ada cheat. Tapi gue sering dulunya tuh main Age of Empire. Lu tau Age of Empire? Gue nggak main CS gue. CS gue. CS OG. Aspire juga nggak main. Ya kan pokoknya ya game-game kayak gitu guys, game-game Ninja Saga mana enggak? Ninja Saga dulu sedikit. Ninja Saga. Game Facebook gue nggak Lo begitu Saga kayak- dulu lo Saga nih. Lo Saga, Dragon Quest itu Dragon Quest, iya, Dragon game Quest. warnet. Tapi setelah itu ya kan gara-gara dulu gue nggak punya wifi lah dulu Le. belum dipasangin. Paketnya masih agak mahal. Modem. Iya, modem yang kayak USB kalau kalian Iya, tahu. modem USB. Yang dulu kalau misalkan kalian tahu Smart Friend Iya, itu iya. tuh. Ya kan, Gue juga begitu lagi. Gue juga pakai. Iya, Gue juga kayak begitu. gitu. Gue di rumah ada Dulu komputer. dulu kenceng ya, sekarang udah kagak. Iya. Kagak. Dan itu kan modemnya kan seringnya dipakai sama bokap gue ya. Jadi kayak setelah bokap gue kan beli laptop baru tuh. Jadi makanya komputernya gue yang sama adek gue main gitu. Ya kan jadi gitu guys, mainnya game-game offline dulu. Ya kan Iya, kayak guys. CS, Age of Empire sama kalau kalian tahu World of Warcraft yang Dota 1, ya itu Dota 1 habis itu Need for Speed. Kalian tahu? Ah, gue main tuh. Ya Need for Speed. Need for Apa Speed. nih? Tapi bukan yang Need for Speed. Bukan yang Dua-duanya. bukan yang Most Wanted, bukan yang Underground. Ada lagi Need for Speed yang Hot Pursuit. Ini Carbon. Carbon. gue lupa deh pokoknya. Gue main di PC intinya tuh Oh. Need for Speed itu. Pokoknya ada 3, ada Most Wanted, Ya Underground kalau Most Wanted kan biasanya di PS2 tuh. Nah, itu gue main di PS2 tuh Oh. yang Raja terakhirnya Razor namanya. Iya, Ya kan? iya. Raja terakhir Razor, mobilnya tengkorak depan tuh. 2. Itu Mustang-nya. Tapi Iya. mobilnya kan terakhir dia nyuri BMW kita kan. Iya, betul. Iya, itu. Anjir, gue Pokoknya masih inget banget anjir. ya, gua dulu mainnya gitu guys. Mainnya jarang kalau misalkan kayak mainan-mainan gitu, gua mainan-mainan yang bukan kayak game gitu ya. Gua dibeliinnya dulu udah pas semenjak gua lulus SD, gua udah gak dibeliin lagi kalau mainan-mainan gitu. Paling sih game-game komputer sih. Dan dulu gua anjir. Ingat banget gue sampai ngerengek-ngerengek mau beli PS2 anjing. Karena kan saudara gua tuh beli PS2 tuh. Anjing gua liat kayak seru banget, ya kan seru PS2 banget. yang mana nih? Yang slim apa yang Awalnya tuh yang gede. yang gede? Ya awalnya yang gede ya kan, waktu itu gua mau tuh dibeliin PS2 ya kan, tapi dibeliinnya bukan PS2 guys, tapi PSP kalau kalian tahu. Oh, Yang gini. PS. Yang PSP. dia dipegang gini loh. Iya, Oh iya, gua tahu. PSP gua dibeliinnya dulu sama gua gitu, PSP sama PSP Go. Jadi ya itu sih masa kecil gua sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan dibilang jarang main keluar sih jarang, dari dulu paling mainnya sama teman-teman Rumahan. ya main sama teman-teman sekolah ya, teman-teman SD, SMP ya kan, dan ya kalau misalkan main sama anak-anak rumah situ gue sih jarang jujur. Gitu guys. Beda. Nah, sekarang. Apa ya? Kalau gue punya sebenarnya gue banyak masa kecil yang masa kecil yang menurut gue tuh ya ada ceritanya masing-masing lah gitu kan di setiap masanya gitu. Tapi Yang ya paling karena gue juga nggak mau cerita banyak gitu kan. Ya gue cerita satu hal yang menurut gue masih gue inget sampai sekarang aja deh. Dan itu jadi sebenarnya bukan trauma sih, jadi kayak lebih apa ya? Takut aja sih gue. Jadi kayak gue. Bukan. Oh. Jadi itu dulu tahun 2010. Kejadiannya 2010 itu berarti gue kelas 3 SD kalau nggak salah. Oh. Kelas 3 SD itu enggak. Anjir gue masih. Gue berantem tapi enggak yang gimana sih kalau anak SD berantem paling kayak cuman gitu. Gitu mau nangis tuh. Gitu. Iya digerumunin terus kalau misalkan lu ntar lu balik ke kelas diginiin terus tapi ditongongin balik. Ini jangan nangis beneran enggak itu? Lu nangis beneran enggak? Iya gitu. Ya itu kejadiannya 2010. Jadi waktu itu tuh pertama kali first time gue pulang kampung. Gue pulang ke Flores. Dan ini sama nyokap. Kampung lu di mana? Kampung gue tuh di ND. Nah, Kampung gue di ND, di kampungnya nyokap sama kampungnya nyokap itu namanya ada di daerah di Forest itu namanya Guru Limbu. Guru Limbu. Kalau bokap itu Korea itu nggak terlalu jauh jaraknya. Ya kalau jalan kaki around 30 menit lah, anjing gak banget. setengah jam ya.
Jalan kaki loh, jalan kaki. Jalan loh. kaki, jalan kaki. Jalan kaki loh itu 30 menit. Ini nggak jauh banget. Dari sini ke berapa ya? Iya. Enggak, dari sini mungkin ke Gongseng sah sampai situ. Iya, Nggak jauh itu. nggak jauh, itu nggak jauh. Ya, lanjut. Terus itu first time banget gue pulang kampung naik kapal. Gue nggak pernah pulang kampung naik kapal. Naik kapal. Ini itu gue naik kapal. Menarik. Iya, makanya gue itu masih yang gue inget sampai sekarang gitu kan. First time banget gue naik kapal. Kapal ini. Kapalnya kapal laut. Nama kapalnya Kapal api. Bukan kapal api. Sirimau ya. Bukan? Sirimau, bener, Sirimau. Nama kapalnya Sirimau. Sirimau nih kayaknya buat teman-teman yang anak-anak timur kayaknya pasti tahu kapal Sirimau ini. Dan ini tuh first time pertama kali gue nyobain pulang kampung naik kapal. Biasanya kan kalau orang pulang kampung kan ya naik mobil atau naik kereta gitu kan yang biasanya. Karena Pulau Jawa. Ya karena kalau sekitar Pulau Jawa pasti baliknya gitu kan. Kalau nggak naik mobil naik kereta, kalau nggak naik ya paling banter-banter yang high class dikit naik pesawat lah. Iya, naik pesawat. Nah ini gue naik kapal dan itu perjalanannya 4 hari. Mabok gak? Sabar. Nah, ceritanya. Jadi ini gue naik kapal tuh 4 hari ya kan. Dari kalau berangkatnya tuh dari Tanjung Priok. Berangkat dari Tanjung Priok. Rutenya itu tuh kalau nggak salah ya, ini gue lupa. Tapi rutenya Sirimau tuh dulu kapal Sirimau namanya. Itu dulu rutenya Jakarta, Tanjung Priok, terus ke Surabaya. Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Dulu. Semarang tuh Tanjung apa ya? Tanjung Perak. Perak masih Surabaya. Tanjung Perak, Surabaya. Bukan, nggak tahu gue lupa. Pokoknya Pokoknya ke Semarang, ke Pelabuhan Semarang, baru dia ke Kalimantan. Kalimantan tuh kalau nggak salah nama Pelabuhan Batu Licin. Wah, Betul, licin. Tuh, licin. Ya itu nggak tahu gua pokoknya orang sana ya. Terus abis itu dari Batu Licin ke Makassar baru ke Flores gitu. Berarti apa namanya? Ke atas dulu dong itu. Kan Iya. kalau misalkan ke Flores kan kita tinggal lurus doang tuh kan. Nah, Ini kan ke atas dulu berarti ke Kalimantan, Kalimantan, Makassar Manado. baru ke Iya kan biar jalannya tuh ada Oh, ini. Oh. Kalau tuh masuk ke Kalimantan ya habis bensin doang loh. Iya, keluarnya betul. tuh. Iya. dan itu 4 hari dan yang makan Udah lama waktu makan waktunya tuh ya ke Kalimantan, Makassar baru ke Flores tuh yang makan waktu. Tapi Iya. kalau dari Tanjung Priok ke Semarang tuh nggak nyampe 1 harian gitu, cuman beberapa jam. Kayak misalkan gue berangkat tuh pagi, dan nyampe di Semarang tuh sore gitu, sekitar Oh, jam iya. 4-an, jam 5 gitu lah. Terus abis itu, nah itu gue pertama kali gue naik kapal dan itu gue kaget banget. Apa ya, culture shock namanya. Culture shock tuh di kapal tuh makanannya itu aja 4 hari. Apaan makanannya? Ikan, ayam. Nasi, kepala ikan, udah dikasih kuah, udah gitu doang. Kuah kuning. Anjir, Basic banget. Itu 4 hari begitu doang gitu. Itu apa namanya? kayak di ration anjing. Kayak apa? Kayak makanan apa namanya? Makanan Penjara. makanan penjara. Ya, tapi emang begitu gitu. By the way guys, kalian apa alumni Nusa Kambangan? Gue bukan teroris, bukan ini. Tapi emang begitu, makanan itu nasi, kepala ikan, sama udah dikasih kuah gitu doang. Tapi ini nggak yang apa namanya 4 hari itu begitu terus enggak, tapi sempat ganti juga ke ayam gitu kan, sempat ganti ke ayam gitu. Tapi emang Ayamnya kuah kuning juga. Enggak, ayam goreng. Oh, ayam goreng. Ayam goreng gitu kan. PR batu kan tuh. Ayam kuah kuning PR banget tuh ya kan, chefnya tuh. Terus culture shock juga Tidur. tidurnya tuh kayak barak. Iya. Barak. Lu ngerti Yang ya? gua kapal tuh ada kelas-kelasnya nih. Iya, nah gua tuh kebetulan dapat kelasnya ekonomi kan. Yang ekonomi Atas bawah tidur berarti. atas bawah. Ini 2010 ya, bayangin itu masih jadul banget. Kayak Kamar asing. mandinya tuh bener-bener yang Bau kan? Bau banget. gue gak mau yang mengjudge banget, tapi kayak maaf ya, sorry to say, rada bau pesing ya kan. Anjing bocah kagak siram anjing. Bukan bocah, itu yang mandi bukan bocah lagi, semua orang mandi di situ, yang orang-orang yang tinggal di kelas ekonomi. Anjing. Gitu kan. Jorok banget. Bagi Anda yang kalau misalkan kencing tidak disiram, tolong disiram. Ya pokoknya begitu. Terus kamar mandi sorry to say bau. Terus gue pernah ketemu pas gue mandi tuh masih ada pup belum disiram tuh, aduh kata gue anjrit. Itu yang Iya, gue tuh mandi sehari sekali gitu kan. Gue mandi sehari sekali di situ di kapal. Jadi bisa dibayangin. Saking bener-bener begitunya kan. Tapi yang gue suka di naik kapal tuh Sunset. bedanya tuh ya kita tuh bisa ngeliat sunset. Terus kalau lagi momennya ada Sunlight. bukan, itu pembersih buat cuci piring dong. Piring. Apa namanya, kalau lu lagi hoki lu bisa ngeliat ikan terbang.
Oh iya, ikan terbang. terbang. Iya, ikan terbang. Itu Lumba-lumba biasanya lihat nggak? lumba-lumba, iya lumba-lumba. Paus? Enggak. Paus di lumba-lumba. Blok. Enggak. Beda dong, beda dong. Ini jangan sampai gue lempar ya, Bi. Pokoknya itu kalau kalian hoki itu bisa ketemu ikan yang lagi lompat-lompat gitu, itu bagus banget asli, terus ngeliat sunset juga. Dan di kapal tuh kita punya banyak apa ya istilahnya ya, banyak fasilitas lah. Jadi nggak yang cuman iya, jadi gue nggak bosen banget gitu. Jadi kayak bukan yang tidur di barak doang terus cuman keluar ngeliat laut, enggak, tapi di kapal tuh ada banyak fasilitas. Contohnya kayak ada tempat gymnya juga. Oke. Ada tempat gym, ada tempat biliar. Main biliar dong. Ada main biliar juga, ada tempat biliar gitu. Ada tempat PS. Oh. PS. Jadi ada sewa PS gitu di situ. PS-nya waktu itu PS3. 2010 tuh 2010 kalau nggak salah PS3 lagi baru-baru banget tuh. Iya. 2010 tuh PS3. Itu PS3. Terus ada bioskop juga. Ada bioskop. Di kapal tuh ada teater. Teater lebih tepatnya. Layar tancap. Layar tancap gitu. Pokoknya seru banget gitu. Jadi kayak gue tuh selama 4 hari tuh pasti diisi dengan ya gue main-main di kapal. Terus gue pernah nonton bioskop juga, nonton teater di kapal tuh. Kalau nggak salah tuh waktu itu lagi rame juga 2010. Kalau tahu bukan Karate Kid. Oh iya. Karate Kid. Jackie Chan. Jackie Chan sama si ini anaknya Will Smith. Jaden Smith. Itu lagi rame banget. Gue pertama kali nonton di kapal. Dan gue pas gue balik nggak lama tuh di TV muncul. Di TV muncul jadi kayak enggak nyesel juga sih. Dia baru bukan karena buat nonton TV, nonton teater ya. Jadi seru banget nonton itu, nonton Karate Kid. Nah, udah tuh akhirnya gue nyampe di Flores, tepatnya di Pelabuhan Larantuka. Larantuka, gue lupa nama pelabuhannya apa. Itu gue nyampe malam jam 11 kalau nggak salah. Jam 11. Langsung dituak. Enggak lah, anjir. Itu gue nyampe, lu tau kan kalau orang turun kapal tuh kan yang langsung duduk-dudukan banget kan. Untungnya tuh gue dijemput sama saudara-saudara gue kan, dijemput sama saudara. Lu nggak lompat nyelom itu? Enggak lah, anjir. Itu pokoknya tuh kalau kapal udah bersandar nih, kapal udah bersandar tuh pasti orang langsung pada turun gitu. Porter paling kayak porter gitu langsung pada naik. Jadi kayak orang turun, porter naik gitu. Jadi kayak tawuran ya, kayak tawuran gitu. Jadi akhirnya gue sama nyokap gue akhirnya nunggu semua udah kosong, baru saudara gue naik jemput gue. Ya, jemput gue ngambil barang baru gue turun gitu kan. Nah, gue tinggal di rumah mama kecil gue. Mama kecil apa? Mama kecil tuh adenya nyokap. Adenya nyokap gua. Tante. Adik kandungnya nyokap. Itu gua panggil mama kecil. Mama besar? Mama tua namanya. Mama tua tuh kakaknya nyokap. Gitu. Oh. Gua tinggal di rumah mama kecil gua, di rumah kakak sepupu gua yang sekarang tinggal di rumah gua tuh. Terus kejadian serunya tuh itu pertama kali gue ngerasain suasana forest kan yang bener-bener masih anjir kayak rumah tuh masih dikit banget gitu. Rumah tuh masih dikit banget. Masih ada rumah adatnya nggak? Masih ada rumah adatnya, masih di tengah-tengah biasa ya deh. Kalau enggak, gitu. Larantuka tuh gue bukan di Larantuka yang perkampungannya. Gue masih di Larantuka kota. Oh. Flores tuh sama Labuan Bajo deket. Agak jauh. Agak jauh. Agak jauh. Kalau gue mau itu ya tahun 2016 mungkin udah agak modern ya. Iya, udah agak modern sekarang. Mungkin udah modern kali di sana, udah banyak perumahan juga. Udah jujur aja tahun 2016 itu udah banyak perumahan kok di pulau gue. Padahal pulau gue tuh salah satu pulau yang paling pojok, Lembata. Pulau Lembata itu paling pojok ya kan, terkenal lah kalau nggak salah itu Paus ya, nama Paus kalau pulau kayak gitu. Kalau lu di pulau atau apanya? ND. ND tuh salah satu pulau di Flores gitu. Cuman yang terkenal di ND tuh, ini gue mau bahas ND, mau bahas itu dulu nih. Terlalu. Bahas NT ya. Singkat aja ya, di ND tuh terkenalnya tuh yang gue tahu ya, di ND tuh ada salah satu tempat bersejarah namanya tuh tempat pengasingan Soekarno. Tempat pengasingan Soekarno. Itu ya ada sumurnya kan? Bukan. Ada sumurnya kalau nggak salah tuh. Itu karena dulu kalau lu belajar sejarah kan Soekarno pernah dibuang sama Belanda ke ND. Gitu. Jadi di sana tuh ada rumah namanya Rumah Pengasingan Bung Karno, sama ada namanya Taman Renungan. Renungan Bung Karno. Tahu itu. Itu tempat di mana Soekarno tuh merenung di situ. Dia bikin salah satunya tuh ntar pelopornya ini Pancasila itu. Pancasila. Oke. Salah satunya itu.
Ya itulah itu ntar kalau misalkan kalian mau cari tahu tempat-tempat bersejarah ND lainnya, kalian bisa cari tahu di internet. Ada banyak pokoknya. Itu salah satunya itu. Danau tiga warna berarti di Nah, Danau tiga warna Di ND juga. Danau Kelimutu itu di ND juga. Itu salah satu 7 keajaiban dunia juga ya kan. Nah, balik lagi gue ke Dilaran Tuka tuh. Gue tinggal di rumah mama kecil gua ya kan. Itu gue inget banget, gue ke Flores bawa PS1. Lu ke Flores Jadi- ngapain bawa PS1 anjing? peninggalan. Jadi tuh gue dulu tuh gue tuh sama kayak Chris juga, orang gue suka main game gitu kan. Sampai gue dibeliin nyokap, dibeliin PS. Dan kebetulan waktu itu karena gue mau ganti PS2, jadi PS1-nya gue bawa ke Flores, gue kasih abang gue. Berarti PS2-nya masih ada sampai sekarang. PS2 udah nggak ada. Udah rusak. Udah gue kasih abang gue juga. Enggak, udah rusak. Rusak. Tapi kalau PS1 ini itu gue kasih abang gue. I see. Jadi gue balik ke Flores, gue bawa PS1 gue dari rumah gitu kan. Oke. Nah, sampai di rumah mama kecil gue, ya udah gue akhirnya gue kasih abang gue, disetel lah tuh, gitu kan. Jadi kayak gue balik ke Flores tuh sama aja kayak gue main di rumah sendiri gitu. Ujung-ujungnya main PS lagi gitu kan. Lalu Dan- jalan ke pantai. Nah ini, Kan bagus ya Danau. iya. Pantainya Jadi bagus. selain gue main PS di rumah di Flores di sana, gue juga main-main ke pantai gitu kan. Di sana bener-bener yang pantainya tuh bener-bener pantai yang Bersih banget, banget gitu. Pak. Wah, Asli. kacau. Masih bersih. Timur mah pantai bagus-bagus banget. Bersih banget. Terus Timbang Morangke ya. ya itulah. Orang ke mah itu ya kan. Terus hawanya tuh Hitam. hawanya tuh beda gitu, Le. Hawanya tuh yang hawa dingin gitu loh. Karena mungkin kepulauan ya. Kepulauan yang dekat laut, jadi hawanya tuh hawa dingin gitu. Hawa dingin. Seru Hawa banget laut lah. lah. Jadi event siang panas pun matahari di atas kepala tuh Anginnya nggak kencang. kerasa. Terus ya ini cerita serunya di sini nih. Jadi satu hari sebelum gua mau ke ND, Iya. itu gue sempat main sore-sore tuh gue habis mandi, gue main sama adik sepupu gue cewek, gue main di lapangan tuh, main lari. Fuck man. Jadi gue main di lapangan depan rumah kan, main di lapangan kayak lapangan lah, tuh kan Yeah. lapangan. Gue main di lapangan depan rumah. Jono tuh kambing tuh liar gitu. Bentar, kambing liar. Gua Bukan kambing yang peliharaan orang, bukan. kambing hutan. Iya, kambing kayak semacam kambing hutan itulah, kambing liar gitu. Jadi kayak udah kambing siapa juga kita nggak tahu gitu kan. Nggak tahu kami siapa. Oh, Kambing iya, liar gua gitu. tahu, iya, iya, Nah, iya. Dikejar tuh. sabar. Oke. Ini gue lari-larian nih kan, gue lari-larian sama ya main-main bola lah gitu, main-main bola sama adik perempuan gue tuh, adik sepupu gue main-main bola. Terus gue iseng. Ya ini karena gue tuh tipikal orang yang iseng ya teman-teman. Gue tuh iseng. Sampai sekarang ya. Sampai Jadi tuh sekarang. ada kambing lagi diem, gue tendang. Kambing lagi diem, gue tendang ya kan. Gue tendang dari belakang, kagak. Gue tendang dari belakang kan, cedek gitu kan. Untung bukan babi guys. Kalau babi, udah. Kejar. Kejar anjir. Ya gue iseng kayak nendang gini nih, kayak nendang tek gitu loh. Heeh. Gue nendang gini, tuh kambing ngamuk, ya kan. Tuh bandot ngamuk, guys. Tuh bandot ngamuk, kata gue kan. Wah, panik gue kan. Lu bayangin aja, anak umur 10 tahun berarti ya? Kelas 3 itu 10 tahun kan? Kurang lebih. Anak 11 umur, lah. ya anak umur 10-11 tahun dikejar bandot liar ya kan. Gue dikejar bandot liar, gue lari, gue sambil nangis gue lari. Terus ada perempuan gue tuh, ada sepupu gue cuman dia lari gitu kan, lari kenceng gitu kan, lari ke rumah gue lari, gue sambil nangis tuh. Tapi gue gak nyampe ke rumah gitu kan, gue lari kenceng tapi gue gak nyampe ke rumah. Gue liat ke belakang, wah tuh bandot udah begini kan. Gak tanduk lah gue, duk gitu kan. Mental. Mental gue begini. Mental gue begini gitu kan. Nyerosok lah ke bawah, brrrr gitu kan. Wah udah tuh. Pas gue udah jatuh tuh bandut kayaknya ngerti ya. Lawannya udah tembuk nih. Lawannya nyerah nih. Nih guys, Valen kalah sama bandit. First time gue kalah sama binatang. Ya, terus pas gue jatuh, gue nyerusuk gitu kan. Gue nyerusuk tuh bandut akhirnya kabur. Kebayang anjing. Karena pas gue udah jatuh nyerusuk gini, mama kecil gue lari kan, lari mau nangkep gue gitu kan. Jadi tuh bandit mungkin takut, dia langsung kabur. Bawa parang gitu. Udah langsung kayak gitu kan. Enggak bawa parang enggak? Enggak, Oh, nggak bawa. kayak bawa kayu gitu lah. Oh, bawa sabitan kayu. kayu gitu. Gitu kan. Gitu kan, bandit tuh kabur. Gue langsung diangkat, tuh luka-luka kan sih, gue luka-luka, kaki gue udah luka-luka. Padahal gue baru mandi tuh kan, gue tuh udah rapi kan, baru mandi. Akhirnya gue dibersihin lagi, mandiin lagi tuh. Itu sih salah satu jadi apa ya? Sampai sekarang tuh gue bukan trauma sih jatuhnya. Males aja. Kayak aduh kalau udah ngeliat kambing tuh kayak
males gitu kan gitu. Jadi kayak ya itu sih salah satu pengalaman yang masih gue inget sampai sekarang tuh, dikejar bandut liar ya kan. Sampai tangan gue sama kaki gue luka-luka, anjir tuh bandut. Jadi kalau gue ketemu tuh bandut kayaknya udah gue potong gitu. Tapi udah gak ada juga sih, udah lama banget ya kan. Udah jadi sate kali. Udah jadi sate kali di sono. Sate kambing. Itu sih salah satu pengalaman yang masih gue inget sampai sekarang tuh. Kocak juga anjir, anak umur 10 tahun kejar bandut liar gara-gara emang iseng, emang gue tuh Kalau iseng. ntar anaknya Malayan nilit bapak lu ya. Sampai sekarang juga masih iseng. Contohnya. Sebenarnya ada cerita lagi. Ini Boleh. cerita, ini tapi singkat aja. Ini salah satunya karena faktor gue iseng juga. Emang dasar lu bosnya iseng ya lu. Jadi waktu gue kecil itu gue SD apa ya? SD kelas 6 apa SMP kelas 1 gitu gue lupa. Kayaknya SD kelas 4. Kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Ya, pokoknya gue seingat gue tuh gue masih SD. Jadi itu di sekitaran rumah gue tuh kan emang orang Flores semua sih ya. Orang Flores semua, jadi pada punya anjing kan. Rata-rata pada punya anjing. Dikejar nih. Enggak. Oh, dikejar. Jadi ceritanya gini, ini ceritanya gini. Tuh kopak ya anjingnya. Bukan. Jadi ada sepasang anjing kan. Anjing betina sama jantan tuh udah punya lagi baru banget betinanya lagi baru banget punya anak. Oh, oke. Gua kan gemes kan sama papi-papi anak anjing kan. Gemes kan, jadi Anjing kayak kampung atau? anjing kampung. Anjing kampung. Gue tuh gemes kan, jadi kayak pasti kalau ada anak anjing baru tuh yang masih kecil-kecil banget tuh yang matanya belum kebuka, tau kan lu? Itu pasti kan gua pegang-pegangin gitu kan. Kan bau ya. Kuku. Iya. Ya sudah tercemar. Tercemar sudah ya kan, Tercemar. cikinya ya kan. Ciki kita. Oke, gua lanjut. Kemasukan udut. Jadi pas gue lagi iseng gitu kan, gue kan nggak tahu ya. Itu betinanya lagi nyusuin anaknya kan, tapi gue ambil anak itu. Ah, Wah, goblok emang. Cari perkara dia. Ini bukan satu cari perkara dia. Nah, yang jadi masalah si jantannya Ngamuk kan, kegigit lah gigi gue tuh. Tapi gue nggak keras kegigit. Oh, lu pernah cerita sama gue ya? Iya. Oh, oke. Gue tuh kegigit, kaki gue tuh kaki kanan gue nih. Ini sekarang masih ada lukanya. Cuma liat. Ya nggak bisa, ini kan gue pakai celana Itu panjang. bukan. Jangan lu. Ini gue masih ada bekasnya tuh nggak pernah hilang. Gue tuh kegigit ya kan. Tapi pas anehnya tuh pas gue kegigit anjing nggak kerasa. Wah, rabies tuh. Iya. Barius. Emang gue langsung disuntik rabies. Oh. Bener, Cok. Iya. Ya buat takutnya kan tuh anjing kan, kita kan nggak tahu ya itu Ya, anjing. soalnya kan anjing kampung guys, anjing kampung habis itu liar kan. Nah, jadi pas gue kegigit tuh nggak kerasa. Jadi gigitnya cuma kayak ular tuh maksudnya, cuma tek langsung cabut gitu. Nah, gue nggak kerasa kegigit. Tapi pas gue mau balik ke rumah tuh, tetangga gue ngeliat, itu Tino kakinya kenapa berdarah gitu kan. Pas gue cek, kaki gue udah berdarah tuh, udah muncul darah kan. Terus pas ini kegigit anjing tuh, gigit anjing rame tuh. Tuh tetangga gue pada keluar semua kan. Wah rame kan karena gue kegigit anjing. Rame tuh pada keluar semua. Langsung gue dibawa ke rumah. Enggak dibawa ke rumah, gue langsung dibawa ke puskesmas. Langsung dianterin sama tetangga gue tuh. Kalau telat 24 jam aja guys udah. Ya, enggak ada di Langsung sini. rabies kali gue ya kan. Takut sama air guys. Iya, nggak bisa minum. Iya, rabies tuh orang rabies tuh takut sama air. Takut sama air. Lah terus mandinya gimana? Kagak mandi. Nggak mandi. Nggak bisa minum juga malah. Nggak bisa minum. Seriusan? Lah seret ke tenggorokan. Ya itu ntar matinya perlahan. Matinya perlahan. Kayak gitu. Makanya rabies tuh bahaya banget. Nah itu gue langsung dilariin ke puskesmas terdekat dan langsung disuntik rabies. Jadi kayak gue dibopong gitu kan, dari motor dibopong. Rame banget tuh kan puskesmas. Pada ngeliatin gue. Puskesmas Puskesmas ini Ciracas gitu kan. Puskesmas Terus Ciracas. kejadiannya di mana? Kejadiannya di rumah. Depan rumah tuh. Dekat sekitaran rumah gitu kan. Oh, kira di sini. Oh, kira di kampung. Bukan, yang di kampung tuh dikejar bandot. Nah, habis itu udah tuh dibopong tuh, wah dilatih sama orang-orang yang di puskesmas kan yang lagi pada berobat. Langsung dimasukin ke ruangan ini kan, ruangan dokternya langsung celana gua langsung digini. Ya kan mau disuntik kan, suntik di pantat kan. Ntar lu gue bayangin aja. Suntik di bottom. Tembak lu enggak? Enggak. Ya gitu. Wah. Iya, jadi kan ya namanya anak kecil kan. Jadi langsung dibuka celananya gitu kan. Dibuka tuh celananya tuh langsung enggak. Awalnya tuh di ini dulu, kaki gua dipencet-pencet dulu. Lukanya tuh dipencet-pencet. Jadi kayak sama dokternya tuh dipencet-pencet. Yang keluar tuh bukan darah lagi, kayak cairan putih gitu. Mamah. Bukan anak. Itu Cairan putih itu kayaknya ininya, racunnya itu loh. Racunnya itu. Jadi kayak keluar putih. Gua ngeliat tuh, ya kan. Nangis lo. Nangis lah. Kejer. Orang sakit tuh Sakit dipencet kalau itu kan. gitu. Jadi kayak dipencet-pencet gitu, dikeluarin tuh cairan putihnya, udah keluar semua dibersihin, baru gue disuntik. Mati gue disuntik, tek. Udah.
Udah disuntik gitu, udah disuruh dikasih obat, gue dipulangin lagi ke rumah. Udah dipulangin ke rumah. Rame banget, tangga gue udah pada datang mulu kan, kayak silih berganti gitu datangnya. Dan coba lihat kakinya mana. Dapat duit enggak? Dapat duit? Enggak sih. Ya. Tapi paling dapat jajan lah, dikasih jajan gitu kan, dibikinin susu. Mau Anjing. susu enggak dibikin susu. Treatmentnya sama kayak lu habis sunat tanya. Tapi ini tetangga gitu kan, tetangga gue gitu kan. Iya, jadi itu jadi cerita pengalaman seru juga sih. Tapi dan seru dan menegangkan ya. Jadi Karena contoh ya. Jangan itu hidup gue diambang kematian guys. Kalau misalkan gue telat gitu kan. itu lebih tepatnya kayak kejadian tak terduga gitu. Kejadian terduga. Ya. Mas Albert from Jogja. Ini ceritanya gimana? Cerita yang lucu-lucu nggak? Boleh Bebas. bebas mau cerita yang lucu, cerita yang menegangkan, cerita horor, tapi mas kecil intinya. Wah, yang terakhir beban nih pas ini ya. Gue Harus sih lucu nih. Anjing Gua lagi. cerita lucu sih sebenarnya. Apa tuh? Salah satunya aja ya. Yang masih berkesan sampai sekarang dan masih lu inget. Wah, nggak layak tayang lagi. Sumpah gue nggak layak tayang demi apapun. Nah memang. Nggak layak tayang. Lu simpen dulu buat Albert dulu. Wah, gue nggak layak tayang lagi. Banyak yang nggak layak tayang. Oke ya, sebenarnya aku bukan asli sini guys. Aku aslinya di Jogja. Lebih tepatnya bukan Jogja banget sih. Jogja banget tapi di Kulon Progo. Kalau teman-teman tahu, Kulon Progo itu salah satu kota di Jogja. Daerah. Kabupaten lah. Kalau teman-teman tahu Bandara Jogja Baru itu Kulon Progo. Jadi rumahku dekat sama bandara. Deket banget. Cuma 100 meter. Berarti lu kalau suara pesawat lewat juga kedengeran? Geter rumah gua. Nggak gempang tapi. Geter coba. Lu minta gini nggak teriak? Pak, minta duit gitu dari sebelah. Pernah nggak lu? Enggak sih, enggak pernah. Cuman bakal dikasih. Enggak sih. Pertanyaan aneh anjir. Dikira metode baru. Kasih boleh tuh Dan kalau duit. pesawat nggak bisa tidur tuh, tapi nggak apa-apa. Itu rumah sendiri apa rumah mbah? Dia rumah keluarga. Intinya kita tinggal di situ. Barang ya sama kakek nenek semuanya. Enggak. Kalau Mbah itu di Purworejo. Purworejo itu daerah saya perbatasan antara tadi bilang Kulon Progo sama ini daerah Jawa Tengah. Bukan dekat perbatasan DIY sama Jawa Tengah. Kan DIY kan sebelah sendiri. Iya, Jawa Tengah Jogja sendiri, tapi Jawa ada Jawa Tengah Tengah sendiri. iya. Jawa Tengah sendiri kan. Itu Jawa Purworejo. Tengah itu jatuhnya ini mana sih? Purworejo. Semarang ya? Iya. Jateng kan? Iya, Semarang, Klaten, terus Purwokerto. Jateng ya itu ya? Itu Kayak Jateng. gitu itu Jateng. Kalau Sleman masih Jogja kan? Sleman Jogja. Sleman Jogja. DIY masih DIY. PSIS. Apaan tuh? PSIS Sleman, wah. Gua nggak tahu. Gua cuman apa nama? Gue tau liga korupsi dah. Kampung. Eh. Itu apa kampung nenek gua doang gua tahu itu. Sleman. Lanjut, Bert. Oke, gue bukan ini ya pendukung. Sekali gue bukan pendukung ini ya klub bola ya. Jadi gue nggak terlalu ngikutin PSIS itu. Tapi emang di zaman gue tuh emang hype banget itu. Gue mau cerita apa ya? Sebenarnya kalau kayak pada kayak cerita mainnya kayak PS. Terus gua hewan. Dan tapi itu juga main PS kan? Iya, main PS juga sih tadi. Oke, ini gue cerita kalau semasa gue SMP, gue main PS. Nggak pernah. Bukan nggak pernah, gue Jarang. pernah, tapi jarang. Gue mah mainnya mainan anak-anak, ya anak-anak desa gitu. Gaplek. Apa tuh? Ya, Tok kayak umpet. QQ. enggak bola, Atau umpet. peta umpet. Oh, permainan tradisional ya. Gaplek. Permainan tradisionalnya. Gaple mah permainan orang-orang besar. Iya. Itu aku mainnya sama anak kampung gitu. Gue lupa sih namanya apa ya, tapi itu permainan gue sama teman-teman anak kampung. Itu ya pada saat itu ya, sampai akhirnya gue nggak bisa main lagi sama mereka. Karena Karena ada ceritanya gini. Kita tuh suka sport. Sebenarnya gue sama anak kampung tuh mau suka. hilang nih kayak ini rumah bau-baunya. Sabar. Sabar. Gue juga penasaran, biar dia yang cerita. Nah, tapi ini bukan cerita yang mungkin tadi kan have fun ya, kayak lucu atau kita nggak lucu juga sih. Gue nggak lucu juga, lebih ke prihatin. Tapi ya ini juga sama aja jelasin ya. Kayak kita banyak explore sama anak temen-temen. Karena kita tuh juga bergaulnya nggak cuma anak kampung situ doang, tapi karena anak-anak di luar itu. Oh, berarti sering tawuran dong kalau gitu. Maksudnya bukan tawuran, tapi kita Sama anak daerah lain. daerah lain kita Oh. gitu loh. Daerah lain kita ngeliat anak daerah lain main apa, kita coba ikutin dong gitu. Circle-nya gede juga gitu. Ya kita Tapi kan sih kalau anak kampung kayak gitu. begitu. Kalau anak kampung pasti kayak gitu. Ya pokoknya pada senang main apa, main kalau temen tau main ini burung merpati, Doro.
Doro yang Gua nggak pernah cuman burung merpati. Iya yang dikeplekin gini kan, Dikeplekin. dikeplekin betinanya, dikeplekin ntar jantannya. awalnya tuh dari ini, dari kampung, dari yang sebelah. Terus tau-tau kita kayak main gitu loh. Nah, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak lu mengkopi lah istilahnya. Kopi terus Tamiya. Oh iya, Tamiya kan juga main. Tamiya kita juga main. Masih. Sekarang masih ada, cuman emang jarang aja sih. Ya Maksudnya paling ya komunitas paling yang main kayak kita gini yang udah gede-gede. Yang hobi. komunitas. Iya, Yang tadi gua bilang, hobi-hobi. komunitas hobi. Bocil mah sekarang Udah jarang banget main Tamiya. mainnya ML sekarang. Iya, Mobile Legends. Mobile Legends. FF. Padahal guys, Bocil. asli kalau mainan gua yang kamu tuh itu minus kayak ngata-ngatain atau apa. Gua nggak tahu kenapa kalau anak-anak sama sekarang tuh kayak apa main tuh kayak dibawa serius banget Iya. gitu kan. Padahal kalau main gitu. Oke, gue lanjut ke tadi ya. Tapi tibalah kita tuh lihat nih anak kampus sebelah mulai nih main ini. Main ke Main apa tuh? Apa? Main drag motor. Wah gila racing banget bro. Taruh. Lu umur berapa? Itu gue masih SMP. SMP kelas 2. Wah gila racing banget dia nih sumpah. Apa? Iya, Iya, sih, ceritanya. tapi gitu sebut kalau dari sana kan apa namanya jalannya kan lurus tuh. Lampeng Dan kosong. Iya, kalau misalkan kalian tahu jalan ring road tuh kan Lempeng banget. Rumah gue tuh deket sama Jalan Denles. Oh iya, Terus bisa ada bro. Terus mah Bang, iya itu- ring road kan. Iya. Denles udah sepi, Aku nggak tahu. luas, panjang itu kan dari ujung ke ujung. Ujung iya benar. Terus dan gue juga ada pantai, itu pantai juga ada jalan lurus itu kalau tiap minggu pagi itu banyak orang-orang tuh anak-anak tuh pada ngumpul bawa motor udah kayak vibe-nya kayak ini vibe apa Bukan. Kayak ini. Fast and Furious. Iya Fast Furious. Iya. Kayak Fast Furious. Ya pada parkir di pinggir jalan terus kayak ada yang bawa cewek, ada yang siap-siap ini. Jatuhnya Oh. jatuhnya kayak gini. Kan San kalau Maurice. Fast Furious kan Fast Furious Tokyo Drive. Ini Fast Furious Jogja Drive. Kulon Progo Drive. Ya pokoknya ya lihat anak-anak pada freestyle, pada main drag. Jadi kayak kita kayak gue sama teman-teman, cobain kali ya. Jadi kita bukan drag, tapi kita cobain freestyle. Jadi dulu zaman gue situ motor gue tuh pakai motor ini Honda Legenda 2. Anjing legend Honda banget. Legenda 2 yang mana tuh ya? Legend. Banget anjir itu. Legend, Pak. Kayak lu tau Astrea kan? Astrea, Model-modelnya Kayak gitu. Iya, Astra tapi yang Legenda 2. Ya, model-model. Legend tuh Pak. Itu motor bapak gua. Emang bagus banget yang bocahnya. Jadi dulu tuh kan gue kan rumahnya rumah makan. Jadi tuh temen-temen gue motor tuh, gue juga ikut motor ya. Jadi gue biasanya Air. Meanwhile, Yang mana Bi? Bi. di itu di bawah deket kulkas. hampir. Lanjut ya. Lanjut. Jadi bisnis yang tuh kadang-kadang kayak diminta tolong buat apa namanya? Nganterin. Enggak, gue udah bisa kan pas itu udah bisa bawa motor. Iya. Jadi kayak minta beliin pas ada. Valen ke dimensi lain dulu guys. Ya, dia lagi ambil resource. Something. Ya, intinya di jalan tuh aku lihat biasanya ini kita kalau kita kumpul tuh biasanya ada jembatan gitu di kampung itu biasanya tempat kita kumpul. Jadi kalau aku naik motor itu ngelewatin situ. Nah, biasanya aku ngelewatin pasti udah tuh ada yang ngumpul tuh. Masuk kayak gue berdua panggil Reno ya. No, yuk main yuk. Udah pada situ tuh motor-motor. Tapi ntar dulu guys, gua beli pulang izin. Bocah kemana anjing? Cerita kan? Lanjut. Maksudnya izin, Pak, izin ya. Mana? Main. Mau ini Pak, mau jalan sama yang lain. Gimana? Main. Terus kenapa nggak bawa motor? Iya Pak, mau jalan aja Pak. Ya. Anjing basic banget. Jadi kayak agak bohong gitu sama Bapak. Kayak biar bisa boleh bawa motor karena sebenarnya bukan buat jalan sih, tapi lebih ya mau main freestyle. Jadi main apa? Jengat. Oh, anjir Legenda 2 masih bisa dijangatin apa? Gigi 1, gas tengah, gampang Ya, lu. Ya. Astrea itu temenku gigi 3 masih bisa jengat loh pakai motor.
gigi 3, 1 dengan 2 Style dengan 3. anjing. Sweet. Itu Oh, dipaksa ya? paksa. Kayak motor lu aja. Nih. Kagak mau gua. Kemarin gua coba Jangan, Mbak. motor Valen waktu itu gua giniin. Jangan. Jangan, Mbak. Intinya gua tuh main Ber, gitu. sorry. Hah? Guys, sambil makan ya. Oh, iya. Gini ya guys, makan. Udah kelaparan bocah. Itu gua Lu nggak makan? sabar. Ya udah, makan lah. Lu Lanjut, cerita. Ya udah, gua cepet ya. Intinya gua main tuh. Nggak usah, santai aja. Tapi gua ngomong kan nih. Sorry ya, Bar. Jadi apa? Aduh. Guys, maaf ya guys, ini gue sambil makan. Kita kan emang podcastnya yang out of the box ya guys, dan random banget. Besok gua bawain Tiba-tiba makanan. gue bisa makan begini depan kamera ya kan. Besok langsung di Lanjut Albert. Iya. Jadi dia aku main freestyle Stupi, Anjing stupid, Cok. Gini anjing. Stupi, terus dengan sampai spalbot motor bokap gue patah. emang lu dasar Bandung, dasar Bandung, bocah Bandung banget Iya, emang. gue pulang ditanyain, ini kenapa kok pelek patah? Tapi bohong gue bilangnya Nabrak. enggak, bukan nabrak. Jadi lagi markirin motor, munduran, kena tembok. Padahal sebenarnya bukan tembok, jadi aku pas dengar tuh ketinggian. Jadi kayak udah gini, terus nyeret, patah kan. Gua tahu. Gue tuh pas itu mau merasa kayak masih bandel lebih. Sampai akhirnya satu temen gue minjem motornya buat freestyle. Tapi Temen lu minjem motor lu? motor gue, Wah, bahaya tuh. Kebayang lagi anjing. Kebayang lagi, Cok. maksudnya gini, dia akhirnya karena bukan freestyle, awalnya dia mau minjem buat beli jajan, mau pergi tuh. Alasan. Oke, udah gue kasihkan. Tapi bukan salah lu sih itu kalau udah teman. Belum selesai. Oke, lanjut. Dia pinjam, Siram. Susah gini dia ngomong. naik, ya udah dia bawa tuh motor jalan. Gue kan sama yang lain masih di jembatan lagi nungguin. Tiba-tiba suara dubrak. Waduh. Wah, udah feelnya nggak enak sini. Terus kita bener-bener Berarti itu jaraknya nggak jauh ya dari pas dia minjem motor? paling cuma 200 meter. Wah, anjir. Tapi dia bawanya itu kayak ngedrak gitu. Udah ngedrak. Dubrak gitu kayak. Wah, udah teman-teman kita udah kayak ketar-ketir tuh. Coba kita lari, ada yang lari, ada yang itu langsung aja ke motor. Bener, teman gue nabrak rumah pakai motor gue. Nabrak rumah. Iya, motor gue hampir kebelah 2 anjir. Anjing kebelah dua. Kalau gua bayangin dulu. Sebentar, gue bayangin dulu motor kebelah dua. Motor kebelah dua. Jadi dia gini, kan dia kan gini. Terus pas nabrak tuh jadi gini. Taruh motor kebelah dua. Tuh gimana ya konsepannya ya? Depan ya tuh, yang depannya itu. Depannya. Jadi kan motor kan ini kan bentuknya gini. Ya, ada giniannya ya. Iya. Tapi dia sampai gini jadi gini. Bengkok gitu ya. Bengkok. Crankset. Sasis. Sasisnya Pak sampai Sasis. patah. Jadi itu saking kencengnya temen gue sampai ini. Masuk rumah sakit. Bocor. Temen gue sininya Bocor. legok. Legok. Karena legok tuh maksudnya kayak Mendelep. peang. Anjir. Saking kencengnya, Bro. Terus ini rumahnya tuh ini 2000 berapa? Itu pas gue SMP. 2016, 2017 ya. Enggak lah, Pak. Iya. Itu 2016 sama. SMP gue. Kayaknya segituan. Itu berarti rumah, enggak maksudnya, sorry ya, itu rumah di sana tuh yang tembok atau Guys, rumah Nisa walaupun nggak sebagus ini, tapi batanya bata merah ya. parah Pak. Bata merah ya. Itu tebel rumahnya, dan dia tuh emang nabrak tuh bagian yang kayak ini. Tepi bagian ini, yang bagian sudutnya. Aduh. Mampus. Akhirnya temen gua sebulan koma. Innalillahi. Astaga. Gitu. Terus. Ya, Motornya gimana? Motornya gimana? Lu ganti rugi dong? Dia ganti rugi enggak? enggak. Ya, kita juga nggak tega karena dia udah koma kan. Jadi bapak ibuku ya sebenarnya akhirnya bapak ibuku kayak nggak marah sih karena emang emang kan gue cuma situ dilarang, udah nggak boleh lagi ketemu. Tapi bukan gue dimarah-marahin banget sih, karena sebenarnya emang bukan gue nabrak, tapi gue juga salah banget sih karena waktu itu ngizinin dia bawa motor. Gue emang temenku pas emang yang suka minjemin itu temen yang dia orangnya emang rada Maksa. memaksa tapi emang bandel banget, bandel banget ya. Dia emang bandel banget.
memang agak-agak gimana orang itu. Ya akhirnya kita juga nggak tega juga bro, kayak kan dia udah koma kan, kita juga bantu kan, kayak bantu ngomongnya kan, kasihan juga udah koma kan. Gak mungkin lah orang koma lu mintain rugi ya kan. Habis koma tanya seru. Ada tanya nggak? Gak gitu. Lanjut lagi dong. Ya puji Tuhannya temen gue masih selamat gitu loh. Oh gitu. Jadi itu udah jadi bukan besar berat bagi gue lah. Sebenarnya Terus, dari awal tuh orang tua gue sebenarnya udah ngelarang gue sebenarnya buat main. Kayak nge-street parah gitu loh. Tapi sekarang gue ngerti alasannya. Tapi bukan artinya sebenarnya waktu itu bukan gue gak boleh main, tapi gue harus tahu harus bijak mainnya itu main apa. Kalau mainnya masih kayak mainan anak-anak kayak layangan atau apa mungkin it's okay. Tapi kalau udah kayak main motor tapi lu umurnya masih labil kayak SMP, ya kan, lu kalau kecelakaan bisa ya, lu kena orang lain juga kena gitu. Apalagi lu masih anak kecil ya, itu susah, yes. Masalahnya akan panjang, Iya. ya kan. Itu sih yang jadi concern orang tua gue dulu. Itu jadi makanya gue ngikutin kalau kata orang tua, ya udah gue gak boleh main lagi ya nggak apa-apa. Akhirnya gue cuma abis itu gue fokus sama sendiri. Gue jarang ketemu teman-teman gue. Tapi masih ada teman susah. Masih. Nah itu aja sih ceritaku. Oke. Lanjut. Gue lagi. Save the best for the last. Yes. Apa ya? Sama kayak Chris, kayak Valen. Enggak, Chris sih kebetulan ada Chris. Kayak main game gitu. Cabut, kelas. Main, warnet. Main, lu kalau tahu Bedeng tau nggak Bedeng? Bedeng apa? Tongkrongan gue di Bedeng dulu. Gue nggak tahu dari sini. SMP. Dia tahu nih Bedeng? Nggak tahu gue. Gue tanya bedeng tongkrongan SMA gue. Ya pokoknya Bedeng lah istilahnya. Kayak game gitu. Tongkrongan buat begini, Buat apa? buat nyebat. Bedeng tuh kayak ini, kayak tempat kayak warung. Oh. Ya semacam itu, cuman warung. Kedoknya warung. Bentuknya warung. Tuh kamu bantu gue tuh salah satunya yang layak tayang menurut gue. Terus lu gimana sadar? Gimana ceritanya lu sadar? Gue sadar itu pas masuk SMA. Emang gue sadar. SMA gue sadar karena kan gue mau masuk salah satu instansi Pemerintah. tapi gagal karena Oh, ceritanya. tis nggak boleh ngomong, gue mau ngasih tahu Sembilan. tuh. Ya udah masuk kuliah terus mulailah agak sedikit stres, gila. Balik lagi Karena pepetnya beda ya jadi. Vibes-nya kan beda banget gitu. Terus sih guys, palingan yang gue bisa cerita yang layak tayang untuk kali ini. Mana Len? Anak taman Len? Oke, tadi kita udah dengerin cerita masing-masing dari kita semua. Dari Chris, dari gua, Albert, dan Abi yang punya ceritanya masing-masing dan pengalaman childhoodnya masing-masing gitu kan. Yoi. Yang si Chris tadi kasihan ditendang bokap. Gua yang Ini bukan apa namanya, bukan masa mengantagonisan bokap gue ya, bukan. Iya, tapi bukan. kayak- Tapi ini pelajaran lah. Pelajaran sih lebih tepatnya. Iya. Terus dan gua yang dikejar bandut karena gue iseng. Albert yang trek-trekan gitu. Terus Abi yang ya kenakalan remaja pada umumnya, Yang nggak layak tayang banyak. cabut sekolah dan lain sebagainya. Terus juga mungkin pesan dari kita tuh apa ya? Sorry guys, nih gue kepedesan nih. Pedes bacok. What the fuck? Mati deh. Itu berdua apa sih anjing? Pokoknya tuh ya pesan dari kita tuh apa ya? Jangan iseng lah. Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi dari cerita gue, karena gue tuh orangnya iseng. Apa pesan dari gue tuh jangan iseng lah, apalagi sama hewan. Ini bener loh, ini fakta. Karena kalau lu iseng sama hewan tuh kita kan nggak tahu ya, hewan kan nggak punya hati nurani kayak kita kan. Nggak punya. Tuh jadi kayak ya lebih waspada aja kayak gitu. Kalau dari Chris mungkin? Kalau gue sih menurut kata orang tua guys. Kenapa? Karena itu penting dan itu apa namanya bisa nolong kalian juga supaya kalian nggak terjerumus ke
hal-hal yang nggak diinginkan. Betul. Ya kan? Di kungfu. Ya di kungfu gitu. Jadi kayak apa namanya, jadi ya gara-gara di kungfu itu jadi akhirnya gue sadar kalau misalkan kalau misalkan waktu itu gue tetap main terus mungkin gue ini kali nggak lulus SMP gitu. Jadi ya Udah ketemu sama kita ya thank you bokap gue. Shout out to Chris father. Yes. Shout out to my pops, man. Kalau Albert Harusnya bisa sama kayak Chris. Ya tetap dengerin orang tua. Sama ini sih guys, kalau mungkin yang namanya kita juga remaja ya, pasti kita punya kenakalan masing-masing ya. betul. Yes sir. Kalau udah di titik emang nggak baik, ya kita harus coba berpikir lah mana yang bijak, ya kan? Mana yang baik, mana yang bijak. buruk. Terus kalau emang kayak udah terlanjur kejadian, ya belajarlah dari situ. Betul. Belajar dari kesalahan ya teman-teman. Itu sih. Betul. Oke. Nah, kalau dari Abi Dari gue apa ya? apa cepet Aku bingung. Sini. Dari gue palingan rajin-rajin belajar aja lah. Betul. Gak usah bandel, lu ngapain sih bandel? Beli tongkrongan lu, tawuran sana sini kayak tai lu. Sorry guys, emang Abi orangnya frontal. Tapi bener buat Biar apa sih lu ngebacok orang? udah. Gue tau lu kesel. Tapi buat generasi di bawah kita, khususnya generasi Gen Alpha, ya nggak sih Gen Alpha nggak sih? Iya. Di bawah kita tuh Gen Alpha yang sekarang masih ya SMP, SD, Mereka baru lahir. dan baru-baru mau SMA tuh mending kalian fokus belajar aja. Fokus ngembangin hobi, Ngembangin diri sendiri lah, ngembangin diri sendiri. keterampilan kalian. Pokoknya tuh kalian tuh jangan malu dan jangan takut mencoba apa yang potensi apa yang ada di diri kalian. Misal nih contoh kalian contoh di kalian tuh kalian suka main basket, udah kembangin basket gitu sampai kalian jago. Mungkin kalian ikut klub atau mungkin ikut turnamen terus kayak gitu. Jadi kayak kalian ngembangin talenta kalian tuh dengan positif. Oke, sama ini guys, jangan kalau misalkan teman kalian ngapain jangan ikut-ikut kalau misalkan kesundut kan. Kalau misalkan kalian teman kalian misalkan pada ngelakuin hal yang nggak benar dan ngikutin. Jadi kayak jangan suka ngikut-ngikutin gitu. Jadi ada punya pendirian sendiri gitu. Pasti kan ada punya pendirian sendiri sih. Jangan ikut kalau cuma pengen punya kayak validasi diri kayak biar keren. Bad habit tuh jangan pernah diikutin. Kayak ya kalian ya tadi benar, kalian harus bisa bedain mana yang Baik good dan habit buruk. dan mana yang bad habit. Ya lebih baik kalian nggak ada teman daripada ikut teman kalian narkoba. Betul banget. Terutama untuk yang senior ya. Gak usah lu. Udah stop. Oke, guys. Thank you buat episode 3 kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang udah mau sediain waktunya untuk nonton kita. Akhirnya kita penutupan ada 4 orang. Oh iya. Teman-teman. Kemarin klarifikasi Udah klarifikasi di channel yang lain. Channel lain. Oke, thank you teman-teman semua udah nontonin kita. Stay tune terus di Weekending Podcast. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita lainnya di Instagram Weekending Podcast dan juga di TikTok juga Weekending Podcast. Oke, teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di episode 4 lain. Sampai jumpa di episode 4 nanti. Iya, 10 like kita pergi ke gedung. Dadah, thank you. Bye. Love you. Ma.